Ambil kan PC gitu. Kalau pemondok ini pemondok iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel Agung Post Group bersama saya Haim Sarifudin Basri, sarjana ilmu komunikasi. Sekarang saya sedang berhadapan dengan Mudir Yayasan Ma'had Usmani Kayagung Oki yang ngelola pondok pesantren di Kabupaten Ogan Komering saat ini yang sudah beberapa tahun sudah berdiri. Untuk jelasnya nanti kita akan langsung tanyakan dengan mudir kita, Ustadz Soi Mari Usman. Beliau berusia 45 tahun. Selamat siang Pak Ustadz. Ya, senang rasanya, terima kasih saya sudah diterima untuk berwawancara singkat untuk mengetahui bagaimana profil pondok pesantren ini. Mungkin dari awal tolong Pak Mudir ceritakan bagaimana cikal bakal berdiri yayasan yang mengelola pondok pesantren. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa mawala. Terima kasih dan kami sangat senang dan berbahagia atas kedatangan Bapak Haji Ahmad Sarifudin di kediaman kami. Dengan silaturahim ini mudah-mudahan akan menambah keberkahan untuk kita semua dan terkhususnya untuk pendidikan Ma'had Usmani. Baiklah, terkait dengan Balai Pendidikan Ma'had Usmani yang sekarang ini Bapak lihat atau Bapak kunjungi, awal mula atau rintisan daripada Ma'had Usmani ini dulu awal-awalnya itu mengajar ngaji itu dari rumah ke rumah. Tahun berapa itu? Sekitar tahun 2004. Jadi pengajaran itu dikomandoi oleh adik saya namanya Abdullah Usman. Kebetulan pada tahun 2004 itu saya ini masih melalang buana, masih pulang pergi Jawa kan. Door to door itu ini masuk kawasan desa mana? Di desa Muara Baru. Muara Baru. Artinya dari rumah penduduk ke rumah penduduk. Dari masjid, dari rumah ke rumah. Tapi ini kan pinggiran kota, ibu kota Kota Oki. Di sebelah sini tuh ada perumahan Villa Pudamas. Itu pun juga menjadi sasaran kita. Iya, sasaran. Ya, silakan. Jadi mungkin hampir 100-an santri TKTP-nya pada waktu itu. Iya. Akhirnya dari desakan oleh santri dan juga peminat pembelajaran Al-Quran ini, akhirnya diresmikanlah Balai Pendidikan ini untuk menerima santri dan harus dimukimkan itu tanggal 18 Agustus 2008. Wah, artinya sudah berapa ini? Hampir 18 juga ya? Iya. Jadi hampir ulang tahun ini. Jadi alhamdulillah pada saat peletakan batu pertama dan peresmian itu dihadiri langsung oleh Dr. Andes Kiai Haji Zainal Abidin Hanif dan beliau itu termasuk pendiri daripada Balai Pendidikan Ma'had Usmani ini. Termasuklah almarhum Kiai Haji Ahmad Nawi Denci Al-Hafid, kemudian Kiai Haji Maksum Jazuli Salatiga dan Kiai Haji Muntaha Asy'ari Wonosobo. Akhirnya 2008 resmi menjadi Balai Pendidikan tapi non formal, Pak. Formal. Jadi kami itu berniat Ma'had Usmani ini hanya menangani atau mengajari pendidikan Al-Quran saja. Jadi dari membaca, menulis, kemudian menghafalkan dan mengamalkan
isi kandungan Al-Quran tersebut. Efektifnya menjadi yayasan, menjadi perguruan yayasan sejak kapan? 2009-nya. 2009. Jadi selain kami berikan pembelajaran Al-Quran, kami pengen anak-anak ini nanti kalau dia keluar dari Ma'had Usmani ini ada kemandirian untuk membiayai kehidupan mereka sendiri. Mulai dari tingkat mana dulu kita? Belum ada tingkatan. Belum ada tingkatan. Jadi masih umum. Nah, jadi kami adakan kegiatan-kegiatan yang mendukung dia untuk mencari rezeki. Kami adakan agribisnisnya, peternakan, lele pada waktu itu kan. Untuk mencari. Iya, biar nanti kan dia hafal Quran. Keluar dari Ma'had Usmani ini udah bisa. Emangnya mencari. ini santri di sini tua-tua? Enggak, waktu itu anak-anak. Masih anak-anak. Jadi kan kami tidak ada pendidikan formal pada awalnya kan. Jadi pas waktu kami mengadakan inovasi agribisnis itu, gabungan dengan kami itu pegawai negeri dari peternakan, yaitu Jejen Zainal Muttaqin. Jadi selama dia mengajar anak-anak yang tidak sekolah itu, non formal, hanya menghafal dan mengaji saja, beliau bertanya dengan santri, kamu hafalannya berapa? 10 juz, 15 juz kan? Akhirnya beliau mempunyai ide, Pak Kiai katanya, anak-anak ini cerdas-cerdas, pintar-pintar, punya kemampuan. Nanti dia hafal Al-Quran, tidak mempunyai lisensi atau legalitas kemampuan dia. Tapi mereka sudah diwadahi waktu itu, sudah diwadahi di pondok ini. Tapi mereka nggak punya ijazah, nanti nggak bisa berkiprah lebih, berkiprah untuk misalnya di kepolisian, di kedokteran. Akhirnya bagaimana kalau kita bikin pendidikan formal? Akhirnya dirintislah pertama itu SMP Ilmu Al-Quran. SMP Ilmu Al-Quran. Tahun berapa kawan? Itu 2009-2010. Pokoknya dengan perjalanan yang sangat karena kemampuan finansial kami terbatas kan. Itu termasuk tingkatan SD ya? Belum. Baru kita untuk formalnya itu SMP kan. SMP. Setelah berjalan SMP, semacam MTS ya tingkatan itu. Jadi kami berusaha dengan sekuat tenaga untuk melegalitas melisensikan pendidikan tersebut kan, mengusahakan untuk izin operasional dan akreditasi segala macam. Akhirnya berhasil berjalan SMP, baru lahir lagi SMA dan terakhir SD. Tapi belum berani hukum sana? Iya, pada saat itu. Sejak kapan berani hukum menjadi yayasan? Setelah SMP mendapatkan izin itu kan. Tapi sebelum mengeluarkan artinya sudah izin, sudah Alhamdulillah sekarang santri dari alumni sini sudah ada yang jadi hakim di pengadilan agama. Ada sekarang ini yang baru mau lulus jadi dokter. Yang sudah ada tingkatan perguruan tinggi ya? Iya, untuk perguruan tinggi kami kerjasama dengan STAI As-Siddiqiyah. Jadi ada mahasiswanya di sini? Ada. Sampai sekarang. Jadi kan mereka jenjang SD, SMP, SMA. Setelah menyelesaikan SMA, dia harus wajib pengabdian. Nah, anak-anak yang istilahnya tuh pengen mengabdi lebih lama di sini, kita fasilitasi untuk dikuliahkan. Berapa jumlah santrinya dari mulai awal sampai ke perguruan tinggi? Ma'had Usmani utama ini itu sekitar 400. Kalau perguruan tinggi saja ada berapa jumlah mahasiswa? Untuk yang di mahasiswa mungkin ada 30-an. 30-an lumayan banyak. Tapi legalisasi mereka sudah. Nah, Ma'had Usmani ini sekarang alhamdulillah Pak Haji ini sudah ada 5 cabangnya. Jadi ini Ma'had Usmani utama, kemudian Ma'had Usmani 2 itu di Sukadana, Ma'had Usmani 3 itu ada di KTM di OI, Ma'had Usmani KTM di OI. Iya. Sudah berapa lama dibuka cabang seperti itu? Sudah mulai mungkin 5 tahun yang lalu. KTM di Rambut tahu ya. Banyak juga siswa. Iya, sekarang tingkatannya ada sama. Jadi kan untuk pendidikannya itu nginduk ke sini semua. Sebelum mereka bisa mandiri, kalau mereka sudah bisa mandiri sendiri, baru nanti berlepas kan. Iya. Artinya di sana lengkapnya sampai perguruan tinggi ada juga. Iya. Dari semua tingkatan ada di sana. Pak Ustaz, kalau tenaga pengajarnya ada berapa dan dari mana mereka berasal? Untuk tenaga pendidikan yang dari dalam, yang khusus Al-Quran dan Kitab Kuning dan bahasa Arab itu
Ini keluarga kami. Oh, Jadi masih keluarga. ada lima bersaudara Iya. dengan istrinya. Kemudian untuk pendidikan formal itu seluruhnya itu dari luar. Oh. Ada alumni Uniski, Unsri, Iya, iya. dan juga dari alumni Asidikiyas, Iya. Tai Asidikiyas. Jumlahnya ada berapa tuh? Itu sekitar kurang lebih 25 tenaga pengajar yang dari luar. Dari berbagai bidang studi. Iya. Tapi mayoritas kan studinya agama Islam. Iya. Berapa persen? Untuk kalau di pesantren ini kemungkinan kami usahakan itu 75 pesantren, 75% untuk kegiatan agama atau agama kepondokan kan. Artinya hampir 1 x 24 jam itu semuanya ada isi kecuali waktu tidur. Pak, ada juga tenaga pengajarnya dari apa tingkatan tenaga pengajarnya apa? S2 misalnya atau S1 Iya, atau S1, ada S2. yang S1 S2. Ada yang dokter juga? Belum ada yang Belum, dokter. ya. Tadi kata Pak Ustaz santrinya sudah ada yang bekerja menjadi polisi. Iya. Ini sejak kapan ini sudah ada yang Kan apa? Kita di sini kan kita bebankan, kita wajibkan santri di sini harus menghafal Al-Qur'an. Menghafal Al-Qur'an. Nah, jadi mereka-mereka yang punya kemampuan prestasi di dalam menghafal Al-Qur'an ini kan mereka terbuka keran untuk kesempatan mereka untuk berkarir. Seperti di kepolisian kan sering setiap tahun itu kan diterima santri penghafal Al-Qur'an untuk masuk diutamakan. Iya. Kedokteran kemarin begitu juga. Begitu juga. Jadi Universitas Muhammadiyah itu setiap tahun itu meminta santri yang hafal 30 juz untuk dikuliahkan. Sejak berapa tahun terakhir? Sudah ada yang keluar menjadi 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Artinya sekitar 2018 ya? Iya. 2018 lumayan. Artinya masih banyak lagi mungkin santri-santri yang berprestasi yang akan menjadi pelaku pengabdi negara ini. Iya. Pak Ustaz, selain dari itu pemondokan bagaimana itu? Nah, untuk santri Purtiri, alhamdulillah itu sudah mendapatkan bantuan asrama Rusunawa dari Kementerian PUPR. Ada Rusunawa? Iya, Ya, di belakang. Bisa nanti kita lihat. Ya, nanti. Ya. Selain dari itu mungkin bagaimana status sumbangan pemerintah tentang tenaga pendidik? Ada yang dari pegawai negeri di sini? Belum Sumbangan? ada. Oh, belum ada. Memang semuanya swasta. Iya, masih. Didikan keluaran dari kita ya. Iya. Produk kita masih. Iya. Oh ya. Ada rencana minta ke pemerintah untuk bantuan tenaga pengajar dari pegawai negeri? Belum juga. Belum juga. Karena masih mampu ya. Iya. Usaha-usaha tadi ada usaha-usaha ya. Iya. Usaha-usaha seperti apa yang sedang dikembangkan? Sekarang ini koperasi santri. Ya, Ya kemarin waktu pas masa Covid kemarin Ya. itu dibantu oleh Dinas Kekoperasian. Ya. Itu modal untuk usaha mengembangkan kantin Ya. untuk putra dan putri. Alhamdulillah sekarang jalan. Yang Ya. putra jalan, yang putri jalan juga. Jadi lewat koperasi ya. Iya. Kembang juga kali ya. Iya. Ya. Jadi kalau kata pepatah itu ya kalau dukun itu kan biasanya tetangga nggak percaya, Nggak percaya. malah yang jauh-jauh yang percaya. Jadi dari Bangka, dari Jambi, ada dari Medan, ya ada dari Muaraenim, Batu Raja, dari Sungsang. Ada trik-trik yang akan diterapkan supaya masyarakat sekitar kesini kira-kira ke depan? Ya. Mungkin susah ya. Susah ya? Iya. Tapi ini berapa luas areal kita? Ini luas pesantren ini kurang lebih itu 2,5 hektar. Gedung-gedung apa saja ya? Gedung mungkin yang masih perlu ini untuk gedung asrama putra. Asrama putra. Kemarin insya Allah mudah-mudahan waktu dekat ini mungkin ada, kan kemarin sudah dibantu Ya. Rusunawa Putri kan. Ya. Siapa tahu nanti insya Allah Rusunawa khusus untuk putra ini saya kira Pak Ustaz, di ujung waktu mungkin ada harapan kepada pemerintah, harapan kepada masyarakat sekitar, harapan masyarakat umum, ada juga semacam penekanan disiplin kepada tenaga pengajar. Silakan Pak Ustaz. Untuk mungkin perhatian pemerintah alhamdulillah sekarang ini sudah cukup. Ini baru saja kemarin itu dapat bantuan laptop. Oh, Nah, dari pemerintah daerah. 15 unit, iya, untuk 15 dari unit. Dignas. Ya, ya. Kami ini kan pendidikannya untuk formalnya itu kan kiblatnya ke Dignas Pak. Oh, Jadi ya, ya, SD, SMP, SMA. Jadi Ya. istilahnya itu jeruk makan apel. Oh, Jadi Dignas bukan ke bukan. Kemenak, bukan? Iya bukan. Jadi iya. Kenapa Is- ada Kemenak?
itu karena kan itu urusan agama. kepengennya Bapak Jajan Jainal Mutakin tadi, Ya. orang-orang yang hafal Al-Quran itu bisa berkiprah di Telkom, iya. bisa Oh, di itu PLN. tujuannya. Ya, ya. Nah, alhamdulillah sekarang mulai tercapai. Artinya ada capaian, ada sisi lain yang ingin dicapai. Ada kita ada di polisi, ada kedokteran, ada yang jadi hakim kan. Oke, kalau masih ada silakan, masih ada waktu. Saya minta tolong ke belakang. Oh iya. Ya, oke. Mungkin itu saja. Pak. Ya, kalau Oke. bisa demikian wawancara eksklusif kami dengan Mudir Ma'ad Usmani, Ustaz Soi Mari Usmani. Terus ikuti kami. Pemirsa, kalau tadi kita berwawancara di dalam ruangan Mudir kita, sekarang kita berada di depan kantor dan ingin melihat suasana di pondok pesantren ini di kompleknya, usaha-usaha dan gedung-gedung yang tersedia. Ikuti terus kami. Masjid Putra. Jadi dipisahkan untuk kegiatan Ya. ibadah. Oh ini ya, di depan masjid. Di situ Ini asrama musola. putri ya? Oh, Musola. Musola. Kalau asrama putri di mana? Di belakang. Oh. Ada mobil bis tapi inilah masjid Yayasan Ma'ad Usmani yang digunakan oleh para santri untuk melaksanakan khusus putra untuk melaksanakan Jadi sholat di lima bawah waktu. tempat sholat 5 waktu. Ada dua, Di atas, ada dua lantai ya? iya Dua dua lantai. lantai ini untuk asrama. Ya. Di sebelahnya ada, di sana ada Musola warna hijau, Putri. musola putri khusus. Jadi Jadi artinya kegiatan laki-laki santri perempuan putri. memang berpisah. Dipisahkan. Musola laki-laki, masjid laki-laki dan musola putri. Ini orang. Kalau apa nih? Oh, ya, ini. Ikan Ikan mas. Ya. Saudara, pemirsa, kita berada di salah satu usaha yaitu kolam ikan emas milik Yayasan Ma'ad Usmani yang dikelola, yang dipimpin oleh Pak Soi Usmani. Dan di ujung sana terlihat para santri juga ada tempat belajarnya, jadi santai sekolah sini tapi terkoordinir. Sehingga banyak para santri-santri sini yang diperhitungkan oleh dinas instansi di luar. Ya. Ini kelihatannya ada gedung yang belum selesai besar sekali. Untuk apa ini? Ini rencananya untuk lokal kelas belajar Lokal kelas belajar dari semua tingkatan. dari semua tingkatan. Wah, Rencananya berapa kali 3 berapa nih? lantai. Ini panjang 76 meter. 76 meter. Berapa lantai direncanakan? Ini rencananya kan 3 lantai Iya. dengan 21 kelas. Donatur dari mana atau ada bantuan Ini pemerintah atau swadaya. Oh, swadaya masyarakat. Luar biasa. Jadi ngumpul dana, sudah kumpul baru Iya, mulai lagi. Iya. Oke, inilah keberadaan gedung yang belum selesai. Mungkin ada dermawan yang ingin menyumbang di sini. Terbuka ya, Tat? Iya. Kalau ada dermawan yang Iya. tidak mengikat ya. Iya. Oke, itu kira-kira kalau masih ada lantai, berapa lantai dan memang semuanya belum terlihat belum Baru terselesaikan. selesai di keramik kemarin untuk Ya, lantai. dan tapi sudah di keramik. Lantai bawah. Bang Kadema itu para dermawan silakan untuk berimpak di sini. Ya, terlihat para santriwati juga sedang mengadakan pembelajaran di salah satu tempat yang sudah disediakan oleh yayasan, dan di sana ada lambang pekerjaan umum, artinya memang ada peran serta pemerintah di sini. Iya, bantuan dari donatur. Oke, saudara. Di sini kantin yang Mana? Ya. Oh, ini kami sekarang ingin menuju kantin yayasan yang tempat mungkin para santriwati juga makan-makan minum di sini. Iya. Ya. Ya. jajan. Jadi kan dia tidak boleh jajan di luar. Artinya santri dan santriwati di sini tidak boleh jajan di luar, tapi sudah disediakan kantin. Di dalam harganya bagaimana? Bisa dijangkau oleh santri? Iya, ekonomis.
Suruh masaknya Pak. Iya, dimasak sendiri. Masakkan di bukan. Antri giliran untuk menjamu semua santri. Iya. Oh, seperti itu. Dijadwalkan kan? Dijadwalkan. Saudara bisa di akhir waktu kami sudah keliling tadi, sudah melihat gedung, sudah melihat masjid, musola, anak-anak juga belajar bertebaran di tempat-tempat tertentu di areal ini. Sampailah kami di akhir waktu, mungkin ada salah-salah kata, salah-salah jepret, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Ya.